daerah Sigi Bermaru. Malam hari ini bagaimana kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bro Zul juga sehat ya? Alhamdulillah, malam hari ini kita sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga nih Bro Zul sudah dipanggil untuk hadir di sini, sudah diundang. Terima kasih sekali. Ya. Ya, terima kasih untuk Om Zul. Iya, yang punya Sigi nih. Makasih banyak nih sudah hadir di daerah Kabupaten Sigi Bermaru ini. Tadi ini Kanda ini ya. Dari mana ini? Kebetulan tadi sore itu lagi di kantor ada briefing kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan untuk Ramadan, ya. Pembagian takjil dan sahur on the road. Jadi PT Sararagada itu akan ada melaksanakan kegiatan sahur on the road dan pembagian takjil. Jadi kebetulan lihat ada undangan dari Om Zul. Ya. Wah, jadi cuma pulang berbuka, alhamdulillah langsung datang ke sini. Syukuran malam hari ini Kanda. Ya, terima kasih. Berbahagia juga nih malam hari ini. Sama-sama. Sudah kedatangan tamu spesial ini. Tentunya owner PT Sararagada Indonesia. Siap, terima kasih. Thank you banyak ya. Kita malam hari ini ngobrol biasa nih tentang pengalamannya Wakanda sendiri nih, dari yang saya tahu sebelumnya dari usaha rental. Iya, sempat usaha rental. Kemudian jatuh. Iya. Sempat jatuh itu saya 7 kali bangkrut. 7 kali bangkrut. Mau dengar dari mana ini? Ini apa kita cerita-cerita dari awalnya nih, dari rentalnya dulu nih. Dari rental mobil, dari rental. Nah, ini yang bikin penasaran saya nih Kanda. Iya. Ini kan sudah kita bicara ngobrol tadi dari rental, toh? Iya. Dari jatuh bangunnya. Kemudian ini saya penasaran nih Kanda. Iya. Tentang pembangunan PT Sararagada Indonesia. Gades Indonesia ya. Itu penasaran. Penasarannya ini dari mana sejarahnya ini? Pembangunannya ini. Pembangunannya step by step ya. Iya, step. Sararagada itu terbentuk di tahun 2020. Jadi Sararagada itu terbentuk tidak direncanakan. Itu usaha yang tidak direncanakan. Tapi berjalan sampai sekarang. Luar biasa. Jadi itu di 2020 hanya kena best moment saja. Oh iya, pas memang itu Kanda. Pas memang itu. Covid ya. Covid. Jadi kami masuk. Saya masuk karena kebetulan kan saya usaha rental itu tidak bisa menutupi. Posisinya kan pertama saya harus bayar angsuran dan lain-lain sebagainya, itu kebutuhan sehari-hari harus berjalan. Dan uang saya habis, saya bilang kalau saya begini terus, bagaimana sudah saya ini? Iya. Kalau saya tidak berproses, kalau saya tidak fight lagi atau saya tidak bangun usaha baru, otomatis saya akan terjadi lagi seperti berapa tahun sebelumnya, bangkrut lagi. Dan sudah capek bangkrut. 7 kali bangkrut itu luar biasa jauhnya. Sampai sekarang ini, makanya saya bilang hidup itu memang butuh proses. Tidak ada yang instan. Orang lihat kita ini, orang lihat kita, kok punya mobil, punya motor, punya segalanya, tapi mereka tidak melihat dari segi proses kita. Mereka hanya melihat dari segi kesuksesan kita. Segi kesuksesan. Tapi apabila mereka lihat dari proses kita, apakah mereka mampu menjalani itu atau tidak? Saya yakin tidak semua bisa, karena mental itu nomor 1 loh. Mental. Oke, next saya lanjut. Saat saya bangun Gade itu di 2020, memang kena hook karena posisinya kan lagi Covid ya. Lagi Covid, bermula dari uang 15 juta. Bermula dari uang 15 juta. Dan saya tidak langsung buka cabang sekian, enggak. Saya dari nol juga. Itu Gade saya buka dari nol. Iya. Dari nol, saya buka dari nol, itu berawal dari teras rumah. Saya buka dari teras rumah, berjalannya waktu, uang 15 juta itu saya punya uang 15 juta. Saya ingat sekali saya punya uang 15 juta pada saat itu. 15 juta yang saya punya itu berasal dari penjualan mobil saya. Dari situ banyak yang jadi problem tuh dari keluarga-keluarga. Banyak yang bilang saya gila. Kenapa? Jual mobil hanya untuk itu yang pertama, jual mobil dengan harga yang murah, dan yang kedua berproses dan
mengambil resiko menjual mobil yang sudah lama dibangun sampai mau lunas, kita jual karena hanya gara-gara usaha yang belum ditahu kedepannya seperti apa. Tapi saya bilang seperti ini hidup saya yang dialami saya. Intinya resiko semua akan kembali ke saya. Tapi saya tanya Om Zul, kira-kira kalau saya tidak action pada saat itu, apakah saya bisa sampai sekarang? Tidak bisa pasti. Iya kan? Tidak bisa. Nah itu intinya harus karena berani. Pas di momennya itu. Karena saya pikirkan ini bro, di saat Kumio ambil keputusan itu pas COVID, Kumio masuk. Dan disitulah momen-momen yang tepat. Karena orang di Kota Palu ini tentunya itu masih mau bangkit lagi, dengan cara-cara apapun, mau gade apapun terserah, mau saya gade ini, mau mereka bisa beli makanan, bisa beli itu yang utama sehari-hari. Tapi disitulah Kumio momen masuknya PT Sarana Gade Indonesia. Itu luar biasa, itu momen yang Kumio jemput. Alhamdulillah. Uang 15 juta, dan banyak orang berpikir di saat itu Kumio itu gila karena memikirkan sesuatu atau usaha yang belum pernah terpikir. Tapi Kumio berani berani ambil resiko. Itu sangat luar biasa. Itu yang tidak kita dapatkan. Kenapa dari dulu saya tidak seperti begitu? Dan uang itu Kakak sendiri yang ambil. Gitu. Jadi ini Om Zul. Jadi usaha gade itu tidak dipikirkan, datanya kritis. Betul. Datanya pada saat saya kritis, pikiran saya lagi ngeblank, lebih kritis. Itu kan sudah pernah saya rencanakan di tahun 2016 saya pelajari ya. Jauh sebelumnya, cuman tidak terrealisasi. Tapi seandainya saya bukanya dari 2016, mungkin saya lebih kaya dari sekarang. Mungkin. Bisa jadi. Iya, saya lebih kaya dari sekarang. Kantornya Kumio yang paling besar di Jakarta. Saya sudah berproses sudah lama kan dari 2016. Cuman kan balik lagi. Iya. Tidak perlu disesali. Itu kan dari proses. Makanya kita itu harus begini. Usaha itu harus konsisten, harus kita konsisten. Jadi kalau kita buka usaha, ada yang bilang, kau bilangnya konsisten, tapi kau tidak konsisten dengan usahamu. Betul. Jadi begini, ada beberapa kategori ya untuk konsisten itu. Jadi lihat bisnismu, bisnis apa yang kau jalani dan sudah berapa lama bisnis yang kau jalani. Ya semacam kau bisnis rental mobil, tapi lihat. Saya rental mobil sudah lama ya, dari 2010 sampai rental mobil, dan alhamdulillah di tahun 2020 itu masuknya sudah 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi saya bukan tidak konsisten, tapi memikirkan keadaan. Nah, apabila usaha itu lagi macet, kita pikirkan apa caranya, bagaimana caranya supaya bisnis yang kita jalankan itu tetap berjalan. Tapi kalau ujung-ujungnya kita kepentok, kita nggak bisa. Berarti kita harus ambil alternatif lain. Iya, harus ambil alternatif lain. Karena pada saat COVID itu terjadi, itu bukan bicara strategi lagi, tapi memang keadaan. Iya kan? Kita harus cepat itu, bro. Itu keadaan. Jadi pada saat keadaan itulah yang kita harus ambil yang namanya kesimpulan. Saya akan tetap di situ, tetap saya harus hancur di situ. Betul. Atau saya harus ambil pekerjaan lain. Nah, resiko itu yang saya ambil. Jadi pekerjaan ini bukan saya hilangkan, tetap berjalan. Tapi ini kan kita butuh hidup. Kalau kita menetap di situ, otomatis kita akan amblas kan, karena posisi finansial kita akan semakin menurun. Penyewa tidak ada, iya kan? Tidak ada. Jadi kita harus ada yang kita bisa korbankan. Jadi pada saat itu saya ambil usaha gade itu bukan karena saya nggak konsisten. Tapi saya masih tetap jalani. Seperti itu. Tapi memang momennya keadaan yang jadi bukan bicara strategi lagi. Pada saat kita COVID, tidak ada satupun perusahaan atau usaha yang bisa jalan dengan baik-baik saja. Betul. Nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena pada saat itu
sekelas Unilever saja, yang besar-besar itu, yang bisnis-bisnis besar saja, mereka mengalami penurunan kapital erosif. Betul. Tetapi ini yang saya salut sama Mas Bro Ari ini, itu pas momennya kami ambil. Ya, saat kritis ya, saat kritis ya. Jadi saya berpikir kritis pada saat itu, mengharuskan saya harus ekspansi ke bidang lain. Luar biasa. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan juga ya. Tidak ada kendala ya, sudah alhamdulillah 15 cabang. Sudah berapa cabang ini kan? 15 cabang sudah. 15 cabang sudah. 15 cabang dalam proses 5 tahun. Luar biasa tuh, Bro. Itu yang strategi yang harus saya pelajari dan saya tanya-tanya dulu siapa tahu ke depan toh saya juga bisa seperti Wakanda saya. Itu yang yang saya salut sama Kumio. Di saat Covid, Kumio ambil momen seperti di saat Covid, saat kritis ya. Saat kritis bukan tidak konsisten dengan usaha. Tapi itu strateginya luar biasa. Di situ tidak pikir apa lagi. Tidak ada pikir lagi. Pikiran saya di situ, saya gimana sudah 7 kali bangkrut, saya tidak mau bangkrut untuk yang ke-8 kalinya. Itu luar biasa ini. Makanya saya berpikir kritis, saya harus fight. Orang di belakang saya tidak mendukung. Orang di belakang saya bilangnya, kau gila. Tidak. Saya punya pengalaman. Saya sudah trauma dengan 7 kali bangkrut. Saya harus bangkit dan saya harus bergerak. Dan saya tidak bisa start di usaha ini. Karena walaupun strategi saya matang, jalan saya bagus, manajemen saya bagus, pola saya bagus di rental, tapi keadaan itu yang tidak bisa membuat kita jalan. Karena memang itu keadaan, pada saat keadaan bencana ya, bencana itu semuanya menyeluruh, bukan hanya satu yang mengalami kapital erosi itu. Itu yang luar biasa. Itu yang tidak didapatkan orang lain. Iya. Betul. Cuman Kumio yang diberikan satu momen itu, Bro. Iya, itu sudah 7 kali bangkrut itu sudah ada sinyal. Jadi mungkin apa yang mau disampaikan ini, Bro, dari kita cerita-cerita tadi, mungkin kata-kata dulu untuk di penutup di Kabupaten Sigi kemarin, supaya anak-anak muda, anak-anak yang mau nanjak untuk berpikiran usaha ke depan, bisa belajar dari hal-hal yang disampaikan Sapunya Kanda tadi. Mungkin apa yang mau disampaikan Kandaku untuk penutup kali ini? Kalau untuk saya, untuk para pemula itu yang utama tujuan hidup dulu. Tujuan hidup. Harus punya tujuan hidup. Iya. Jadi harus jelas. Jadi pada saat kita tamat SMA atau sarjana, kita harus tahu kita punya tujuan apa. Jadi tujuan itulah yang akan membawa kita. Betul. Setelah kita punya tujuan, kita harus konsisten. Setelah kita konsisten, kita harus persisten. Oh iya. Iya kan? Konsisten dan persisten. Kalau kita sudah konsisten, sudah persisten, bangun mentalmu. Bangun mentalmu, jangan takut rugi, jangan takut bangkrut. Ini untuk luar biasa ya. Jangan takut bangkrut. Kalau tidak takut bangkrut, mending jadi pekerja saja. Kalau pekerja, kita tahu gajinya kita tiap bulan, tapi hidupmu tidak akan berkembang. Hanya begitu saja. Kalau ada yang tanya, bagaimana kalau saya tidak punya modal? Ingat, modal itu bukan nomor 1. Yang pertama yang saya bilang tadi, konsisten, persisten, dan punya mental. Ya kan? Setelah Anda memiliki mental, Anda pasti berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan modal. Ya kan? Entah saya kerja dulu untuk mengumpulkan uang untuk bisa jadi modal kan, untuk buka usaha. Nah, itu up to you, terserah Anda. Itu kan semua proses, ataukah intinya ini pengalaman saya saya. Intinya kalau berproses awal, jangan dulu yang namanya memakai jasa perbankan. Ingat, ya, jangan pernah memakai jasa perbankan, karena hidup Anda itu masih berproses. Ya, jadi ini untuk saya ya pribadi, untuk teman-teman semua yang di luar sana yang mau berproses, bangun dulu. Caranya
kamu kerja dulu beberapa tahun atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai uangmu terkumpul. Oke. Jangan resign dulu dari pekerjaanmu. Nah, Betul. ini Itu yang ini saya banyak rasakan. banyak nih, banyak Itu yang yang saya rasakan. banyak UMKM di luar sana dia terlalu ambisi, Betul. terlalu apa namanya tergesa-gesa dengan Tergesa-gesa. keadaan yang membuat ujung-ujungnya dia akan drop. Iya. Nah, jadi stepnya seperti ini. Kita kerja dulu 1 tahun, 2 tahun, atau kumpulkan uang dulu. Iya. Setelah kita sudah mengumpulkan uang untuk membangun usaha, Oke. kita harus punya back. Back. Back itu dana di belakang. Iya, dana di Jadi belakang. kalau Anda punya modal 10 kali, Anda buka usaha nih, usahanya Anda ini sudah dihitung nih, harus bukanya 20 juta. Iya. Anda harus memiliki uang 40 juta. Iya. Jadi jangan hanya punya 20 juta. Nah, karena usaha itu yang baru dimulai, tidak ada yang mulus. Semuanya pasti ada kendala. Pasti ada Nah, kendala. jadi gunanya uang back ini yang membackup bisnis kita pada saat drop. Iya. Nah, tapi ingat, jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan resign dari pekerjaan Anda. Betul. Tetap kerja sambil dan menjalani usaha. belajar, Sambil belajar dan menjalani usaha. menjalani usaha. Kenapa harus kerja? Pada saat Anda mengalami penurunan omset atau mengalami capital erosi dalam bisnis Anda, penurunan, Anda tidak berharap dari itu. Betul. Anda punya pekerjaan yang bisa menghidupi Iya. hidupmu sehari-hari seperti itu. Karena Jadi, itu pengalaman yang saya rasakan. Saya kerja dengan orang 10-15 tahun semua, tapi saya tidak cari uangnya tetapi ilmunya. iya. Dan seketika saya istirahat, ilmu itulah yang saya Terapkan terapkan di di- saat ini. Iya, seperti Sehingga saya itu. tidak susah. Ah. Serius, saya tidak susah apapun, karena kita bekerja dengan orang itu jangan memikirkan uangnya, tetapi bagaimana caranya mengambil ilmu. Iya, ilmu. Dan ilmu itulah yang Anda pakai ke Anda depan. pakai. Sepakat tidak? Sepakat, setuju. Itu. Jadi setuju. Kalau memang intinya ada niat, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Teruslah kamu berproses, teruslah Anda berproses sampai dimanapun, karena setiap proses yang kita jalani pasti ada hasil yang maksimal yang akan kita dapatkan. Baik. Itu sudah terbukti. Saya 16 tahun berproses dan sampai sekarang saya buktikan saya mampu menghasilkan miliaran per bulan. Wih, luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, jangan pernah menyerah, tetap semangat, tetap fokus dan tujuan Anda, yang utama mental ya, dan tetap optimis. Optimis. Itu saja Gitu. dari saya. Ini sudah berjam-jam kita curhat cerita-cerita pengalaman. Insya Allah ke depan kita belajar. Saya juga belajar dari Wakanda sendiri, dan Ya. saya juga sangat bersyukur karena sudah banyak cerita, sudah berjam-jam kita cerita di sini tadi, dan saya sangat bersyukur dari Wakanda Ya. sudah mampir di Kabupaten Ya, Sigli terima Maru. kasih sama-sama Om. Ini sangat luar biasa, ini sangat spesial buat saya, tentunya di malam bulan Ramadan ini. Ya. Itu penyampaian dari kami ini. Terima kasih karena sudah mampir di sama-sama. daerah Kabupaten Sigli Ya. Maru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam warahmatullahi Bro. wabarakatuh. Wih, mantap ini, luar biasa.